Halo movie lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Gatao pakai O ya, tahun 2015. Apa sih Gatao itu? Jadi Gatao adalah istilah dalam bahasa Hokkien yang digunakan masyarakat Taiwan untuk menyebut para pelaku kejahatan atau orang yang terlibat tindak kriminal. Ya, bisa dibilang gangster ya guys. Udah pasti film ini banyak adegan baku hantamnya. Oke, penasaran dengan ceritanya? Jangan lupa siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di rumah Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa Di awal film, dua pemuda terlihat sedang membeli makanan dan bertaruh dadu di sebuah mangkok. Namun, mereka tiba-tiba didatangi oleh 5 orang pria. Di antaranya ada Xiong, Hua, Kuo, Peng, dan anak buah Peng yaitu Akai. Kelima orang itu datang untuk menagih hutang dari bos mereka. Saat ditanya, "Irahasia teh mayar hutang, Bal?" Pemuda itu hanya diam. Kuo yang emosi langsung mengeluarkan kata-kata halus karena pemuda tersebut hanya diam tanpa memberikan jawaban. Lalu mereka memutuskan untuk pulang dan menagih lagi bulan depan. Saat akan pulang, Kuo menepuk pundak pemuda tersebut dan mengatakan, "Bulan depan jangan lupa bayar." Namun pemuda tersebut langsung menepis tangan Kuo dari pundaknya. Kuo yang emosinya baru mereda langsung menendang pemuda tersebut. Namun, tiba-tiba mereka dikejar oleh gangster dari pemuda tersebut hingga mereka terlibat dalam baku hantam di sebuah lorong jalanan. Salah satu musuh mereka yang membawa pisau mencoba melukai Xiong dan Hua yang mencoba melindungi Xiong terkena sabetan di lengan kirinya. Peng membantu dengan menojos musuhnya dan saat itu polisi datang. Kuo memperingatkan teman-temannya untuk melarikan diri, tetapi kaki Peng masih dipegang oleh musuhnya. Xiong yang berniat untuk melepaskan pegangan musuhnya mengambil pisau dan menojoskan pisau itu ke musuhnya. Seketika itu, polisi sudah tiba di tempat dan Xiong ditangkap. Beberapa tahun kemudian, adegan berpindah ke Peng dan teman-teman gangsternya dari kelompok Ding Zuang yang dipimpin oleh Bos Yong. Saat itu, mereka sedang mendatangi upacara kematian. Bos Yong bersalaman dengan seorang pemuda tampan bernama Michael. Dia adalah anak dari ketua gangster yang meninggal. Saat di ruang duka, Michael dihampiri oleh tangan kanan ayahnya. Dia mengatakan bahwa setelah semua ini, semua bisnis akan diurus olehnya dan menyuruh Michael untuk kembali ke Amerika. Namun Michael memiliki pemikiran sendiri. Dia ingin meneruskan bisnis ayahnya tanpa ikut campur dari orang lain. 3 tahun berlalu, akhirnya Xiong bebas dari masa tahanannya. Di depan pintu keluar penjara, dia sudah ditunggu oleh Hua yang akan menjemputnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Xiong bertemu dengan neneknya. Mereka berpelukan, melepas rindu. Xiong meminta maaf atas kesalahan dan kenakalannya di masa lalu. Nenek Xiong pun mendoakan agar Xiong tidak nakal dan tidak mengulangi perbuatannya esok dan seterusnya. Xiong tinggal di rumah tersebut bersama neneknya karena ibunya sudah lama meninggal. Di markas, mereka merayakan kepulangan Xiong setelah dia keluar dari penjara. Selama perayaan, di pertengahan acara, Bos Yong mengumumkan bahwa semua bisnis akan diberikan kepada Xiong karena kesetiaannya terhadap kelompok. Dan juga karena Xiong tidak menyerahkan teman-temannya kepada polisi saat peristiwa pembunuhan tidak sengaja yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Lalu adegan berpindah ke Michael yang sedang mencoba untuk menyogok seseorang agar bisnisnya cepat berkembang di daerah tersebut. Michael ingin agar bisnisnya meluas, namun orang itu memberitahu bahwa modal uang saja tidak akan cukup. Setiap geng memiliki aturan mereka sendiri dan mereka sangat taat pada aturan tersebut. Terlebih lagi Michael adalah orang baru yang menggantikan bisnis ayahnya. Michael mengatakan bahwa di Amerika tidak ada aturan
dan uang adalah segalanya. Namun orang tersebut hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa uang memang penting, tetapi ini bukan Amerika. Setelah itu, di pasar terlihat seorang pria yang sedang melihat bujur janda dan berniat menggoda janda itu. Tetapi ia malah mendapat tamparan dari wanita tersebut dan wanita itu pergi. Pria ini bernama Paman Gambler. Ia kemudian meminta Xiong untuk mengembalikan bunga kepada janda itu. Namun Xiong malah bertemu dengan Meme, anak dari Paman Gambler tersebut. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada razia pedagang kaki lima dari Satpol PP. Xiong membantu nenek tersebut mendorong gerobaknya karena dia yang bertanggung jawab setelah memiliki bisnis di pasar. Setelah itu, saat akan memasuki sebuah gang, gerobak yang didorong-dorong mereka dicegat oleh kelompok geng. Mereka mengatakan bahwa jika ingin melewati tempat tersebut, Xiong harus membayar. Xiong menjawab bahwa tempat tersebut adalah milik Ding Zuang, namun salah satu dari kelompok tersebut berkata bahwa dia tidak peduli dengan Ding Zuang karena tempat tersebut sekarang milik mereka. Xiong yang tidak tega melihat nenek tersebut akhirnya mengalah dan membayar kepada kelompok tersebut. Saat sedang makan malam, wilayah yang dikuasai oleh kelompok Ding Zuang diserang dan dihancurkan oleh kelompok geng lain. Akai menerima telepon dengan laporan bahwa wilayah mereka diserang dan mereka langsung bergegas untuk pergi ke medan perang. Xiong ingin ikut serta, tetapi teman-temannya menahannya karena dia masih berstatus bebas bersyarat. Dan akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan sengit, kelompok Peng dan teman-temannya akhirnya kalah dalam hal jumlah dan massa. Mereka pun memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Keesokan harinya, Peng dan teman-teman kelompok gangsternya kembali untuk membalas serangan semalam dengan lebih banyak orang. Namun, karena masih berstatus bebas bersyarat, Xiong memilih untuk tidak ikut serta dan menjaga pasar. Akhirnya, kedua kelompok ini bertemu di sebuah gang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan menguasai wilayah ini. Lalu di pasar, beberapa orang datang dan meminta uang keamanan, serta beberapa dari mereka bahkan mengambil dagangan dari Paman Gambler. Dari kejauhan, Xiong tidak tahan melihat kelakuan orang-orang ini. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa orang-orang di pasar harus membayar uang keamanan. Xiong berkata pada pria tersebut, "Tidak ada uang keamanan untukmu. Aku Xiong dari Ding Zuang. Jika kau punya masalah, mari kita bertemu di tempat lain." Setelah Xiong mengucapkan kata-kata itu, pria tersebut pergi dan orang-orang di pasar terlihat senang. Mereka bertepuk tangan sebagai ungkapan kelegaan atas tindakan Xiong yang berani. Peng dan teman-temannya juga berhasil mengalahkan dan mengusir mundur para gangster yang membuat kerusuhan tersebut. Saat di rumah, Xiong ditanya oleh neneknya tentang luka di lengannya. Xiong menjawab bahwa itu bukan masalah yang serius. Neneknya kemudian memperingatkan Xiong untuk berhenti menjadi seorang gangster dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Sebuah pilihan yang sulit bagi Xiong. Lalu, adegan berpindah ke mereka yang sedang membadamikan bisnis. Bos Xiong berbicara kepada Michael. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan?" Michael menjelaskan rencana tentang bisnisnya dengan gaya bicara yang kurang sopan. Karena kata-kata yang tidak sopan terhadap Bos Xiong, Peng marah dan menggebrak meja. Mereka pun berdebat dan hampir terjadi baku hantam. Untungnya, paman yang sebelumnya akan disogok oleh Michael menjadi penengah suasana. Dan suasana pun menjadi lebih kondusif. Akhirnya, Michael bersama gengnya pergi dan bisnis yang ditawarkan oleh Michael tidak disetujui oleh Bos Xiong. Lalu, adegan berpindah lagi, terlihat nenek yang diam-diam datang ke markas Ding Zuang sambil membawa bekal makanan. Dia berbicara pada istri Bos Xiong, mengungkapkan keinginannya agar Xiong berhenti menjadi seorang gangster dan menjadi anak yang baik serta berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, terlihat Paman Gambler yang akan berkata
kencan dengan seorang janda yang ditemuinya di pasar. Paman Gambler ini adalah seseorang yang gemar berjudi, rela menjual apa saja dan berutang ke sana sini untuk berjudi. Keesokan harinya, Paman Gambler datang menemui anaknya si Memei di tempat kerjanya. Paman Gambler meminta uang kepada Memei karena uangnya habis untuk berjudi. Paman Gambler meminta uang dengan alasan untuk modal dagangan di pasar. Tidak lama kemudian, Peng datang membawa bekal dan Peng bertanya kepada Paman Gambler ada masalah apa. Paman Gambler lalu bercerita dan Peng memberinya uang secara cuma-cuma. Tetapi terlihat bahwa si Peng ini sudah tahu buat apa itu duit. Di markas Bos Yong, bos-bos dari gangster lain mengadakan rapat untuk membicarakan bisnis. Tiba-tiba kaca pecah karena ditembak oleh dua orang yang berkendara motor. Kuo berlari keluar mencoba membalas, tetapi orang-orang itu sudah pergi. Diduga mereka adalah orang-orang dari Michael. Bos yang memimpin rapat menyuruh Peng dan teman-temannya untuk membalas serangan tersebut, tetapi Yong tidak diperbolehkan ikut oleh Bos Yong. Dia disuruh tetap di markas dan menemaninya. Peng dan teman-temannya tiba di sebuah parkiran menunggu Michael yang sedang memilih pemandu lahun cantik sebagai pemuas hasratnya. Setelah ike-ike, Michael berjalan menuju parkiran dan dia sudah merasa tidak enak. Kuo yang bersembunyi dari belakang mencoba menyabet Michael tetapi gagal. Kemudian Akai, Hua, dan Peng siap menyerang, tetapi Michael lebih dulu menodongkan beceng pada Peng. Mereka pun diam, lalu tiba-tiba Xiong muncul dari belakang dan menodongkan golok ke leher Michael. Michael yang akan menembak Peng berpikir dua kali dan menyerah. Kuo meminta beceng Michael, Peng mengambilnya dan menodongkan balik pada Michael. Peng menembak kaki anak buah Michael dan dia berbicara pada Michael, selanjutnya giliranmu. Di markas, Bos Yong berbicara pada istrinya bahwa dia akan pensiun dan menyerahkan semua bisnis pada Xiong. Akai sebagai anak buah Peng mendengar rencana Bos Yong dan melaporkannya pada Peng. Peng pun terlihat cemburu. Saat di jalan, Peng dicegat oleh seseorang, ternyata itu Michael dan anak buahnya. Michael tidak ingin balas dendam kali ini. Dia ingin mengajak Peng bekerja sama dan berkhianat pada kelompoknya. Dengan segala rayuan, Michael menjanjikan Peng kekuasaan dan keuntungan yang banyak. Tetapi Peng tetap menolak dan pergi. Ketika kembali, Peng melihat anak buahnya yaitu si Akai dipukuli oleh Bos Yong. Akai dihukum karena diam-diam menggunakan narkoboy. Peng tidak bisa membantu dan hanya bisa diam. Di luar, Hua dan Kuo sedang berjalan sambil bercanda. Sampai di depan toko, Kuo membeli rokok ke dalam, sementara Hua menunggu di luar. Tiba-tiba, Hua diculik dari belakang dan dimasukkan ke dalam mobil. Hua berteriak meminta tolong pada Kuo, tapi Kuo terlambat. Kuo langsung menelpon markas dan meminta bantuan. Hua dibawa ke suatu tempat, dimasukkan ke dalam karung goni. Michael yang duduk di dalam mobil melihat Hua yang dipukuli sambil membayangkan Xiong. Mungkin Michael dendam dengan Xiong karena kejadian saat di parkiran. Setelah disiksa, Hua dikembalikan ke markasnya dengan keadaan masih di dalam karung goni dan tubuhnya penuh luka. Xiong datang ke rumah sakit untuk menjenguknya dan menyuruh Kuo untuk bergantian berjaga. Kuo memberikan pistol kepada Xiong dan berkata, "Ambillah, situasinya tidak menentu akhir-akhir ini." Lalu adegan berpindah, terlihat Paman Gambler sedang berjudi di tempat tersebut. Paman Gambler rungkad. Saat di jalan, Paman Gambler dihampiri oleh sebuah mobil dan disuruh untuk masuk. Ternyata mobil tersebut adalah milik Michael dan Paman Gambler memiliki hutang pada Michael. Paman Gambler ditagih untuk melunasi utangnya dan jika tidak, putri Paman Gambler yaitu si Memei akan dijadikan sebagai ganti dan dipaksa untuk bekerja di tempat prostitusi. Tentu saja, Paman Gambler menolak karena Memei adalah putri satu-satunya. Michael memberikan satu kantong uang pada Paman Gambler dengan syarat bahwa dia harus menembak mati Peng.
Saat perjalanan, Peng menerima telepon dari paman gambler yang ingin menemui Peng. Peng menyuruh supir untuk berhenti di perempatan depan. Lalu terlihat Peng sudah berada di tempat pertemuan yang dijanjikan dengan paman gambler, tetapi paman gambler tidak terlihat di sana. Merasa aneh, Peng menelpon Xiong dan menyuruh Xiong untuk tetap waspada. Kemudian Peng bertemu paman gambler yang bertanya ada apa. Paman gambler terlihat grogi. Peng pun bertanya, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Namun, paman gambler menjawab bahwa dia tidak butuh uang, dia hanya ingin bicara dengan Peng. Merasa bahwa pertemuan ini tidak penting, Peng pun pergi. Namun setelah Peng membalik badan, terdengar sesuatu yang terjatuh, ternyata sebuah beceng. Namun, paman gambler tidak berani menembak dan rencananya pun gagal. Saat Xiong sedang bercanda dengan neneknya dan berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba mobil Xiong ditabrak dari arah belakang. Mobilnya didorong ke depan sampai tertabrak truk dari arah samping. Ternyata orang yang memiliki masalah dengan Xiong di pasar turun dan menghampiri Xiong. Dia bermaksud untuk menembak Xiong, tetapi Xiong menembaknya lebih dulu. Xiong berhasil mengalahkannya, tetapi sayangnya nenek Xiong meninggal di tempat. Terlihat di markas, Bo Xiong sedang membaca koran. Tiba-tiba dari arah belakang, seseorang menodongkan beceng ke kepalanya. Ternyata itu Akai. Tidak jelas apa yang ada di pikiran Akai. Ia tega membunuh Bo Xiong dan berkhianat pada kelompoknya. Kuo yang baru saja selesai memarkirkan mobil melihat Akai berlari dengan wajah takut dan mencurigakan. Saat Peng kembali ke markas, dia sudah melihat bosnya tidak bernyawa tergeletak di lantai. Keesokan harinya, Peng dan Kuo berada di sebuah lapangan. Mereka berdoa dan bersumpah untuk membalas dendam. Mereka membeli senjata untuk rencana tersebut. Saat berada di mobil, Kuo bertanya tentang kabar Xiong. Dan Peng menjawab, aku tidak tahu. Ketika mereka akan berangkat dari sebuah dermaga, tiba-tiba Xiong menyusul di belakang menggunakan perahu. Terlihat sebuah perayaan di pinggir dermaga, namun di balik perayaan tersebut adalah Michael. Ternyata dia merekrut para nelayan untuk berbisnis. Salah satu orang meminta Michael untuk berpidato karena menjadi ketua asosiasi nelayan. Saat Michael sedang berpidato, tiba-tiba di balik kerumunan, Xiong langsung menembaki orang-orang yang berada di sekitar Michael. Dan terjadilah baku tembak. Xiong terkena tembakan di bagian perutnya, sementara Michael kabur dan dikejar oleh Peng. Xiong yang terluka juga ikut mengejar. Terlihat Kuo sendiri yang menahan anak buah Michael, namun akhirnya Kuo pun terkapar. Mereka terus kejar-kejaran sampai di sebuah aliran solokan. Peng mendorong Michael dan mereka berdua jatuh ke dalam air. Mereka pun berkelahi. Xiong membantu Peng dari belakang dan mencekik Michael. Michael membanting Xiong dan mengambil batu bata lalu membabukkan ke kepala Xiong berkali-kali. Dari belakang, Peng langsung menusuk punggung Michael menggunakan kayu. Michael mendorong Peng dan mengambil kayu yang tertancap di punggungnya, lalu menusuk kembali kepada Peng. Xiong mengambil beceng Michael yang terjatuh di dalam air dan langsung menembakkan ke Michael yang langsung kojor di tempat. Setelah itu, mereka pun duduk dan bersandar di dinding. Terlihat Xiong masih mengeluarkan rokok dan membaginya ke Peng. Saat Peng akan membagi api, Xiong hanya diam. Dan ternyata Xiong sudah tidak bernyawa. Dan akhirnya, film pun berakhir dengan suasana yang hening dan menyedihkan. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan?
Secara umum film ini cukup menarik untuk ditonton, ya minimal sebagai hiburan lah. Ceritanya tidak terlalu berat dan tidak menampilkan dialog panjang yang bertele-tele. Oke guys, mungkin itu saja ya yang dapat Mimin sampaikan, karena hari ini Mimin ada jadwal mancing gitu. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.